Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Diceritakan, Abu Nawas baru saja membeli seekor keledai. Karena keledai barunya sangat penurut, Abu Nawas menjadi sayang padanya. Pernah pada suatu ketika Abu Nawas terjatuh ke sungai. Dikarenakan dia tidak bisa berenang, ia hampir saja mati tenggelam. Untungnya keledai tersebut langsung terjun dan menolongnya. Hal ini membuat Abu Nawas semakin bertambah sayang kepadanya. Di depan kawan-kawannya, ia selalu memuji dan membanggakan keledai barunya itu. Akan tetapi kebahagiaan Abu Nawas tidak berlangsung lama. Pasalnya, pada suatu malam, keledai kesayangannya hilang dicuri maling. Mengetahui hal itu, Abu Nawas tak sanggup menahan kesedihannya. Ia pun menangis terisak-isak di depan pintu rumahnya. Beberapa kawan Abu Nawas yang kebetulan lewat depan rumahnya segera menghampiri dirinya. "Kenapa Abu Nawas? Apa yang kau tangisi?" tanya mereka. "Keledaiku hilang dicuri maling," jawab Abu Nawas sesenggukan. "Kenapa sampai hilang? Kau pasti lupa tidak mengunci kandangmu," ujar salah satu kawannya. Kawan yang lain menimpali, "Waktu kejadian, masa kau tidak mendengar suara yang mencurigakan?" Kawan yang ketiga juga ikut menyalahkan, "Mungkin kau tidak mengikat keledaimu dengan baik." Merasa dirinya yang selalu disalahkan, Abu Nawas tidak terima dan berkata, Cukup. Mengapa kalian semua menuduhku dan menganggap keledai yang hilang itu adalah kesalahanku? Cobalah bersikap adil." Mereka pun membalas, "Lalu siapa yang akan disalahkan? Pencurinya? Kau akan menyalahkan pencurinya seperti peristiwa dulu waktu rumahmu kemalingan. Dengar ya Abu Nawas, pencuri tidak akan melakukan aksinya bila keledaimu dijaga baik-baik," ujar mereka. Bukan pencurinya," sanggah Abu Nawas. "Lalu siapa?" tanya mereka penasaran. "Kalianlah yang harus disalahkan," jawab Abu Nawas. Mendengar hal itu, kawan-kawan Abu Nawas tidak terima. "Kenapa kami? Apa hubungannya?" tanya mereka dengan nada tinggi. "Gara-gara kalian mengetahui peristiwa ini, mulut kalian membuatku bertambah menderita. Seandainya kalian tidak tahu, kalian pasti tidak akan menyalahkanku," jelas Abu Nawas. Hikmah dari kisah ini, apabila ada seseorang yang mengalami musibah kecurian, sebaiknya jangan menambah penderitaan dengan menyalahkan dirinya, meskipun itu akibat keteledorannya. Kisah selanjutnya. Diceritakan, pada zaman dulu terdapat sebuah kaum yang bernama kaum Tsamud. Kaum Tsamud ini hidupnya sangat makmur, sehingga mereka bergelimang harta. Bukan hanya itu saja, tanahnya yang ditempati mereka sangat subur, dan binatang-binatang ternak mereka berkembang biak dengan berlimpah. Kaum Tsamud juga terkenal dengan orang-orangnya yang tinggi dan kuat. Bahkan mereka terkenal ahli dalam memahat, dan keahliannya tersebut tertulis dalam Al-Quran. Namun sayangnya, kaum Tsamud tidak beriman kepada Allah. Mereka justru menyembah berhala. Maka Allah mengutus Nabi Saleh untuk berdakwah di tengah-tengah mereka. Di kalangan kaum Tsamud, Nabi Saleh terkenal bijaksana dan sangat dihormati, sehingga apa yang beliau katakan selalu dipatuhi oleh mereka. Namun, ketika Nabi Saleh mengajak untuk beriman kepada Allah, mereka menolak dan mengingkarinya. Padahal Nabi Saleh sudah memberitahu bahwa dirinya adalah Nabi utusan Allah yang akan mengajak mereka ke jalan yang benar. Nabi Saleh juga memperingatkan agar meninggalkan perbuatan menyembah berhala. Hanya Allah lah yang pantas disembah. Jika tidak beriman kepada Allah, azab dan siksaan akan menimpa mereka.
Tapi apabila bertakwa kepada Allah, akan diberikan pahala serta ganjaran. Dakwah Nabi Saleh ini pun mendapat pertentangan dari kaum Tsamud. Mereka beralasan bahwa kekayaan yang didapatkan atas kerja keras mereka dan berkat berhala-berhala yang disembahnya. Meskipun selalu mendapat penolakan, Nabi Saleh tak pernah berhenti mengajak mereka beriman kepada Allah. Hingga akhirnya kaum Tsamud ini meminta bukti kalau Nabi Saleh benar-benar utusan Allah. Dia harus menunjukkan mukjizatnya. Mukjizat apa yang ingin kalian lihat? Tanya Nabi Saleh. Mereka lantas meminta Nabi Saleh seekor unta betina, tapi dengan syarat untanya sedang hamil 10 bulan dan unta tersebut harus keluar dari sebuah batu besar yang ditunjuk oleh mereka. Nabi Saleh pun menyanggupi permintaan mereka. Permintaan kaum Tsamud ini tercantum dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 153 sampai 154. Setelah Nabi Saleh berdoa, keluarlah unta betina yang hamil 10 bulan dari batu besar tersebut. Kemudian Nabi Saleh berkata kepada mereka, "Wahai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat untukmu. Oleh karena itu, biarkanlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu memperlakukannya dengan buruk yang akan menyebabkan kamu segera ditimpa azab." Nabi Saleh juga memberitahu bahwa unta tersebut ada satu hari yang ditentukan untuk meminum air dari sumur mereka. Pada hari itu mereka tidak diperkenankan untuk mengambil air, sedangkan pada hari-hari lainnya silahkan mereka pergunakan. Orang-orang yang menyaksikan mukjizat Nabi Saleh kaget bukan main. Mereka tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Akibatnya, kaum Tsamud terpecah menjadi dua golongan. Golongan pertama yang mengimani Allah dan mengimani Nabi Saleh sebagai utusannya, dan golongan kedua yang masih menentang ajaran Nabi Saleh. Unta tersebut kemudian melahirkan dan susunya tidak pernah habis diperah. Kisah Nabi Saleh dan untanya ini semakin membuat sebagian kaum Tsamud percaya dan mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun sebagian mereka yang masih menentang kini harus menelan rasa malu. Apalagi ketika semakin banyak dari kaum Tsamud yang percaya dengan Nabi Saleh. Tak terima dengan hal ini, mereka yang membangkang mulai mengatur siasat untuk membunuh unta Nabi Saleh. Ternyata rencana mereka juga didukung oleh seorang janda kaya. Ia menawarkan upah besar serta menyerahkan dirinya dan putri-putrinya yang cantik kepada siapa saja yang dapat membunuh unta Nabi Saleh. Adanya hadiah yang menggiurkan membuat kaum Tsamud semakin berambisi untuk menghabisi unta Nabi Saleh. Tapi sebagian mereka yang beriman tak ada yang berani melakukannya karena takut mendapat azab Allah. Adalah dua orang lelaki bernama Musada dan Gudar. Mereka berdua yang akan membunuh unta Nabi Saleh, yang juga dibantu oleh 7 orang lainnya. Mereka langsung bergegas untuk menjalankan misi yang telah dibuat. Kemudian mereka bersembunyi di dekat tempat yang sering dilalui oleh unta tersebut. Begitu melihat unta Nabi Saleh, Musada langsung memanahnya dan Gudar menikam perutnya. Maka terbunuhlah unta Nabi Saleh. Setelah berhasil melakukan aksinya, kedua orang ini menemui Nabi Saleh. Mereka memberitahu bahwa mereka telah membunuh untanya. Bahkan mereka menantang Nabi Saleh untuk menurunkan azab. "Wahai Saleh, kalau kau benar-benar utusan Tuhanmu, datangkanlah azab kepada kami seperti yang kau peringatkan," tantang mereka. Mereka pun lalu meninggalkan Nabi Saleh dan mengadakan pesta kemenangan atas terbunuhnya unta Nabi Saleh. Akan tetapi Nabi Saleh masih memberi kesempatan. Ia menyuruh kaumnya untuk bertaubat, dan kesempatan ini hanya berlaku sampai 3 hari. Bukannya segera bertaubat, mereka malah mencemooh dan mengejek Nabi Saleh. Selama 3 hari itu pula, mereka justru bersenang-senang mengadakan pesta.
Waktu yang ditentukan pun telah habis. Di hari pertama datanglah azab kepada mereka. Wajah kaum Samud yang ingkar berubah warna menjadi kuning. Di hari kedua berubah warna menjadi warna merah. Dan di hari ketiga wajah mereka berubah warna menjadi warna hitam. Kemudian di hari keempat azab yang telah dijanjikan pun datang. Maka terdengar suara keras dari langit. Dan setelah itu terjadi gempa bumi yang dahsyat yang membuat kaum Samud yang ingkar tewas seketika. Demikianlah kisah Nabi Saleh yang diutus di tengah-tengah kaum Samud. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang pemuda bernama Malik bin Dinar. Ia adalah pemuda kaya yang juga merupakan keluarga kerajaan. Menjadi bagian dari orang-orang kerajaan, orang tua Malik bin Dinar tentu lebih memilih anaknya untuk menggantikan posisinya kelak di kerajaan. Sehingga setiap hari ia membawa putranya menuju kerajaan. Selain untuk mengajarkan beragam pekerjaan di sana, harapan orang tuanya juga agar anaknya bisa membantunya. Dan benar saja, ia terkadang bertugas menggantikan ayahnya yang kebetulan sedang ada halangan. Tidak lama kemudian, ia pun diangkat menjadi pejabat tinggi, yaitu sebagai kepala prajurit kerajaan. Dengan jabatannya tersebut, Malik bin Dinar mendapatkan gaji yang sangat besar. Karena hidupnya penuh dengan gelimang harta, membuat dirinya tenggelam ke dunia hitam. Hidupnya hanya digunakan untuk berfoya-foya, minum khamr, berzina, dan semacamnya. Hal itu sudah menjadi kegiatan yang biasa ia lakukan. Suatu hari Malik bin Dinar mendambakan seorang wanita untuk dijadikannya seorang istri. Lalu salah satu kawannya menawarkan budak wanita kepadanya. Tanpa pikir panjang, Malik bin Dinar langsung mengiyakan dan membelinya dengan kontan. Bahkan karena kecantikannya yang melebihi budak pada umumnya, ia rela membeli dengan harga yang sangat mahal. Setelah lama hidup bersama dengan Malik, sang budak pun akhirnya hamil dan melahirkan bayi perempuan. Bayi tersebut ia beri nama Fatimah. Sebagai seorang ayah, tentu ia sangat menyayangi putrinya. Seiring berjalannya waktu, Fatimah kini tumbuh besar dan menjadi anak putri yang cantik. Maka bertambah cinta dan sayanglah Malik kepada anak sematawayangnya tersebut. Suatu kali, saat Malik hendak menenggak minuman keras, Fatimah segera merebut gelasnya dan menumpahkannya ke baju Malik bin Dinar. Dan itu Fatimah lakukan setiap kali saat melihat ayahnya akan minum minuman keras. Meskipun Malik terkenal pemarah, namun ia hanya tersenyum dengan ulah Fatimah. Itu karena rasa cintanya dan sayangnya. Sejak saat itulah, sedikit demi sedikit, Malik mulai meninggalkan maksiat demi putri tercintanya. Namun kebahagiaan yang dirasakan Malik tidak berlangsung lama. Anak putrinya harus meninggal di usia 3 tahun. Setelah kematian putrinya, Malik bin Dinar dirundung kesedihan yang tiada tara. Hingga akhirnya ia pun kembali tenggelam ke dalam kemaksiatan. Ia kini menjadi pribadi yang lebih buruk dari sebelumnya. Setiap malamnya hanya ia habiskan untuk mabuk-mabukan. Hingga pada suatu malam, saat ia tengah mabuk berat, ia pun tertidur. Dalam tidurnya, ia bermimpi seolah-olah hari kiamat tiba. Matahari gelap, lautan menjelma menjadi api, bumi pun bergoncang. Segenap manusia berkumpul secara berkelompok. Di tengah rasa kebingungannya, tiba-tiba terdengar suara misterius. Suara tersebut memanggil satu persatu manusia untuk dihisab. Tidak lama kemudian, giliran suara itu memanggil namanya. Padang mahsyar yang semula penuh sesak dengan manusia, tiba-tiba menjadi sepi, tak ada siapapun, hanya tinggal dirinya seorang. Di saat itulah muncul ular besar dan ganas, mengejar dirinya dengan mulut terbuka, seakan ingin menerkam dirinya. Merasa keselamatannya terancam, Malik bin Dinar segera berlari penuh ketakutan. Di tengah pelariannya, Malik melihat seorang lelaki tua yang lemah. "Wahai Tuan Syekh,
"Tolonglah aku, selamatkan aku dari ular besar itu," pinta Malik bin Dinar kepada lelaki tua. "Aku ini lelaki lemah dan tua, mana mungkin bisa menolongmu," jawab lelaki tua tersebut. Lalu si lelaki tua menyarankan supaya Malik bin Dinar lari ke suatu tebing dengan harapan bisa selamat. Mendengar jawabannya itu, Malik bin Dinar semakin panik dan lari jauh hingga menaiki tebing yang ditunjukkan. Ternyata tebing tersebut adalah tebing neraka. Di bawahnya terdapat api yang menyala-nyala. Ia pun segera berbalik arah dan berlari menghindari kejaran ular raksasa. Malik bin Dinar kembali menghampiri kakek tua untuk meminta tolong. "Tolonglah aku, selamatkan aku dari ular besar itu," pinta Malik bin Dinar. Melihat keadaan Malik yang malang, si lelaki tua itu merasa iba. Sambil menangis, ia kembali menyarankan agar Malik bin Dinar berlari ke arah gunung. Tanpa membuang waktu, Malik menuruti saran lelaki tua itu. Ia berlari sangat kencang, sementara si ular masih terus mengejarnya. Setelah sampai di atas gunung, ia melihat ada sekelompok anak kecil yang sedang bermain-main. Melihat kehadiran Malik bin Dinar, anak-anak tersebut berteriak kepada seorang gadis kecil yang sedang berada di tengah-tengah mereka. "Hai Fatimah, tolonglah ayahmu, tolonglah ayahmu." Mendengar hal itu, Malik bin Dinar pun kaget bercampur bahagia. Anak putrinya yang meninggal di usia 3 tahun berada di antara anak-anak tersebut. Lalu Fatimah menghampiri ayahnya. Tangan kanannya memegang tangan sang ayah, sedangkan tangan kirinya mengusir ular besar yang sedari tadi mengejarnya. Ular besar itu pun langsung menghilang seketika. Malik bin Dinar dibuatnya tercengang melihat peristiwa tersebut. Kemudian Fatimah duduk di pangkuan Malik bin Dinar sebagaimana di dunia dulu. "Wahai ayah, belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah?" kata Fatimah kepada Malik bin Dinar. Sang ayah lalu meminta penjelasan perihal ular raksasa yang mengejarnya. Fatimah lalu berkata, "Ular raksasa yang mengejar ayah, itulah gambaran perbuatan buruk ayah yang suatu saat nanti akan membuat ayah celaka. Sedangkan lelaki tua yang ayah mintai tolong, itu merupakan wujud amal baik ayah yang tak pernah dipelihara, sehingga ia sendiri menangis, lemah tak berdaya dan tak bisa menolong. Seandainya saja ayah tidak melahirkanku, dan seandainya saja aku tidak mati saat masih kecil, tidak akan ada yang bisa memberikan manfaat kepada ayah," kata Fatimah menjelaskan. Seketika Malik bin Dinar kaget dan terbangun dari mimpinya. Ia pun menangis dan menyesali semua perbuatan jahatnya. Ia juga menghancurkan semua botol minuman kerasnya dan bertobat kepada Allah. Setelah pertaubatannya, Malik bin Dinar memilih hidup menyendiri. Semua harta kekayaannya ia tinggalkan. Ia menetap di sebuah rumah kecil yang jauh dari pemukiman penduduk. Hingga pada suatu ketika ada seorang pencuri memasuki rumah Malik bin Dinar. Saat itu Malik bin Dinar tengah sholat malam. Si pencuri merasa kecewa karena ia tak mendapati barang berharga untuk bisa diambilnya. Ia lantas memutuskan untuk meninggalkan rumah Malik bin Dinar. Tapi saat ia hendak keluar, Malik bin Dinar keburu memergokinya. Awalnya si pencuri hendak menusuknya pakai belati. Ia khawatir apabila Malik bin Dinar melawan ataupun berteriak. Namun Malik justru bersikap tenang. Bahkan ia mengucapkan salam dengan lembut. "Wahai saudaraku, semoga Allah memaafkanmu. Kamu telah memasuki rumah saya dan tidak menemukan barang berharga. Tapi saya tidak ingin kamu pergi tanpa mendapatkan apapun. Berwudulah dan sholat. Berdoalah kepada Allah. Karena jika kamu melakukannya, kamu akan meninggalkan rumah saya dengan membawa harta yang lebih besar daripada yang kamu inginkan," kata Malik bin Dinar. Si pencuri tak menyangka dengan sikap Malik bin Dinar. Ia merasa tersanjung oleh sopan santun dan tutur katanya. Karena merasa tidak enak hati,
si pencuri menuruti perkataan Malik bin Dinar. Ia pun menghabiskan sepanjang malam dengan sholat dan berzikir. Setelah menjelang subuh, si pencuri malah meminta untuk menginap di rumah Malik bin Dinar. Malik bin Dinar pun mengizinkannya. Selama sepekan, si pencuri diajari berbagai ilmu agama oleh Malik bin Dinar. Si pencuri yang awalnya hendak berbuat jahat, kini justru bertaubat dan menjadi orang yang baik dan menjadi orang yang sangat alim. Suatu kali, saat Malik bin Dinar hendak menunaikan ibadah haji, di tengah perjalanan, ia menjumpai burung gagak yang terbang rendah. Burung gagak tersebut membawa sepotong roti di paruhnya. Karena penasaran, Malik pun diam-diam mengikutinya dari belakang. Malik menduga gagak yang terbang tersebut pasti menyimpan suatu rahasia. Oleh karenanya, ia terus saja mengikutinya, hingga sampailah ia di depan sebuah gua. Kemudian burung gagak tersebut memasukinya. Ternyata roti yang dibawa burung gagak diberikan kepada lelaki tua yang tengah terikat di dalam gua. Burung gagak tersebut lalu menyuapinya sedikit demi sedikit. Setelah burung gagak itu kembali terbang dan tidak terlihat lagi, Malik cepat-cepat mendekati kakek yang terikat dan membuka tali ikatannya. "Siapa engkau? Apa yang telah menimpamu?" tanya Malik bin Dinar. "Aku sedang dalam perjalanan menunaikan ibadah haji. Namun ketika dalam perjalanan, hartaku dirampok oleh penyamun. Lalu tangan dan kakiku diikat oleh mereka. Setelah itu aku dilemparkan ke gua ini," jelas kakek tua itu. "Malang sekali nasibmu. Aku kesini mengikuti burung gagak yang membawa roti di paruhnya. Tampaknya burung itu memberikan roti itu kepadamu," tanya Malik bin Dinar. "Iya, yang disuapkannya kepadaku tadi adalah roti. Setiap hari ia memberiku makanan dan minuman," ujar kakek tua. "Subhanallah, ilmu apa yang kau miliki sampai burung gagak itu sedemikian tunduknya padamu?" tanya Malik bin Dinar. "Tidak ada. Selama 5 hari sejak aku di sini, aku hanya bersabar dan berdoa. Dalam doaku aku berkata, 'Wahai Zat yang berfirman dalam kitabnya, percayalah bahwa Allah akan mengabulkan doa hambanya yang ditimpa kemalangan. Aku sekarang membutuhkan pertolonganmu, maka rahmatilah aku.' Kemudian Allah mengabulkan doaku dengan mengutus seekor burung gagak untuk melayani seluruh kebutuhanku," tutur kakek tua. "Engkau sudah bebas sekarang. Bagaimana kalau kita lanjutkan perjalanan menuju tanah suci? Biarlah bekalku ini kita makan bersama selama di perjalanan," ajak Malik bin Dinar. Kakek tua yang tadi terikat itu sangat bersyukur kepada Allah dan mengucapkan terima kasih kepada Malik bin Dinar. Mereka berdua pun kemudian pergi meninggalkan gua itu untuk melanjutkan perjalanan. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu malam ada 2 orang pencuri sedang melancarkan aksinya. Mereka mencuri buah kurma di sebuah kebun milik penduduk setempat. Karena mereka berdua sangat lihai, hanya dalam waktu singkat dengan mudahnya mereka mampu mengumpulkan sekarung. Setelah berhasil mencuri buah kurma, mereka segera berlari ke arah kuburan untuk menghilangkan jejak. Tatkala hampir mencapai gerbang kuburan, salah satu pencuri tersandung dan terguling-guling. Akibatnya 2 buah kurma terlontar dari karung jatuh tepat di depan gerbang kuburan. Tapi karena terburu-buru, mereka pun meninggalkannya begitu saja. 2 pencuri ini langsung masuk ke tengah kuburan untuk bersembunyi. Ketika dirasa sudah aman, kedua pencuri ini mulai membagi hasil curiannya. "Kamu 1, aku 1, kamu 1, aku 1, begitu seterusnya." Saat kedua pencuri ini sedang sibuk menghitung, lewatlah Abu Jahil. Mendengar ada suara aneh dari tengah kuburan, kaget, takut dan ngeri seketika dirasakan Abu Jahil. Ia pun mempercepat langkahnya meninggalkan kuburan sambil mulutnya komat-kamit membaca doa. Saat di tengah perjalanan pulang,
Abu Jahil berpapasan dengan Abu Nawas yang kebetulan juga sedang jalan sendirian. "Hei Abu Jahil, kamu kenapa terlihat ketakutan begitu?" tanya Abu Nawas. "Tadi waktu aku lewat kuburan, aku mendengar suara mengerikan Abu Nawas," jawab Abu Jahil terbata-bata. "Ah, mungkin itu hanya perasaanmu saja Abu Jahil," ujar Abu Nawas. "Tidak Abu Nawas, aku jelas-jelas mendengarnya. Kalau kau tidak percaya, ayo aku antar kamu ke sana," timbal Abu Jahil. Karena penasaran, Abu Nawas menuruti ajakan Abu Jahil. Setelah sampai di depan gerbang kuburan, Abu Nawas mendengar suara yang diceritakan oleh Abu Jahil. "Kamu satu, aku satu, kamu satu, aku satu." Abu Nawas semakin dibuatnya penasaran. Ia pun mengintip area tengah kuburan dari luar pintu gerbang. Namun karena kondisi gelap sehingga tidak kelihatan siapa yang berkata. "Abu Nawas, apa mungkin itu suara malaikat maut dan malaikat kuburan? Mereka sedang bagi-bagi jatah jiwa manusia," ucap Abu Jahil. "Aku sendiri tidak tahu," jawab Abu Nawas. Tidak lama kemudian terdengar suara lagi dari tengah kuburan. "Nah, sudah selesai. Sekarang tinggal dua yang ada di luar gerbang. Siapa yang mau ambil, kamu atau aku?" "Biar aku saja," jawab suara lainnya. Mendengar hal itu, Abu Jahil dan Abu Nawas yang kebetulan sedang berada di luar gerbang kuburan terkejut bukan main. "Jangan-jangan yang mereka maksud adalah kita Abu Nawas," kata Abu Jahil ketakutan. "Benar Abu Jahil, ayo lari," teriak Abu Nawas. Keduanya pun langsung kabur terbirit-birit dengan penuh ketakutan. Tak lama kemudian muncul salah satu pencuri menuju gerbang untuk mengambil 2 kurma yang jatuh sewaktu mereka masuk ke dalam kuburan. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.